Kami berangkat dari Candi Ceto pukul 20.55 WIB. Langit tertutup awan kelabu. Suhu udara sekitar 12 derajat Celcius dan angin bertiup pelan dari arah selatan, membawa kabut tipis yang menggantung di antara pohon pinus. Petugas pos sempat mengingatkan bahwa kelembapan udara malam itu mencapai 93%, pertanda kabut akan turun lebih cepat dari biasanya. Aman nggak kalau naik malam? Tanya Raka sambil mengencangkan carrier. Petugas hanya menatap kami sebentar. Kalau sampai dengar gamelan, jangan cari sumbernya, katanya singkat. Kami tertawa kecil, menganggapnya sekedar cerita lama. 100 meter dari pelataran candi, kabut mulai menutup jalur. Headlamp kami memantul pada butiran embun, membuat jarak pandang menyempit hingga 6 meter. Di ketinggian sekitar 1850 mdpl, suhu turun menjadi 10 derajat Celcius. Dingin cepet banget, gulam Sinta. Lau emang gitu, jawab Bima meski suaranya terdengar ragu. Pukul 22.40 WIB, angin menguat hingga 18 km per jam. Daun pinus berdesir panjang, lalu di sela suara angin terdengar nada gamelan. Pelan, teratur. Kalian dengar itu, bisik Sinta. Angin, jawab Bima cepat, terlalu cepat. Namun suara itu tidak hilang. Ia berulang, mendekat, seolah langkah kami diiringi tabuhan tak kasat mata. Kabut mendebal, jarak pandang kini kurang dari 4 meter. Dari sisi kanan jalur, aku melihat bayangan hitam berdiri diam di antara batang pinus. Rak, kamu lihat itu nggak? Bisikku. Raka menoleh. Iya, jangan disenter. Kenapa? Jumlahnya nambah. Kami berjalan lebih cepat. Suara gamelan terdengar tepat di belakang kami sekarang, diikuti langkah kaki yang tidak sinkron dengan langkah kami. Sekitar pukul 23.55 WIB, suhu turun drastis ke 8 derajat Celcius. Angin berhenti mendadak, sunyi, terlalu sunyi. Ponsel Bima mati, GPS Sinta tidak merespons. Bim, belakang kita ada yang jalan, kata Sinta dengan suara bergetar. Jangan nengok, jawab Bima pelan, siapapun itu. Langkah kaki semakin dekat, nafas kami membeku di udara. Kita berempat kan? Tanya Raka. Bima tidak langsung menjawab. Kita berempat kan? Ulang Raka lebih keras. Kami berhenti, menghitung nafas, menghitung bayangan. 1, 2, 3, 4, 5. Bim, aku cuma lihat 4 bayangan, bisik Sinta. Berarti 1 bukan kita, jawab Bima. Tak ada yang tertawa. Kami memutuskan turun. Aneh, jalur turun justru terbuka. Kabut seakan memberi jalan. Suara gamelan berubah lirih, menyerupai iringan perpisahan. Saat mencapai pelataran Candi Ceto pukul 1.15 WIB, suhu kembali naik ke 11 derajat Celcius. Angin kembali bertiup, semua suara menghilang. Raka menoleh ke jalur. Dia nggak ikut turun kan? Di batas kabut, berdiri satu sosok tinggi berpakaian gelap. Diam, menghadap candi. Ia tidak bergerak, hanya memastikan kami pergi. Sejak malam itu, kami sepakat satu hal. Di Gunung Lawu, pendaki tidak pernah benar-benar berjalan sendirian.